Saya punya adik perempuan umur 1,5 tahun itu sakit panas. Kehidupan keluarga saya itu pas-pasan. Jangankan ke dokter gitu, untuk ke dukun kampung aja bahasa kasarnya gitu ya, minta air itu nggak punya uang. Akhirnya adik saya ya nggak ketolong, meninggal. Adik saya itu perempuan Karena nggak punya uang untuk karena nggak berobat. punya uang sama sekali. Itu bahkan waktu itu kan ya mungkin Mas Saif juga ingat kejadian yang namanya ninja. Ya. Nah, kejadian ninja itu lagi rame-rame ninja, saya lagi ngaji itu. Saya pulang jalan kaki, itu lewat jalan tuh setiap ada pos ronda saya diberhentiin. Gitu. Karena kan waktu itu kondisinya Mencekam. Mencekam. Ya? Iya betul. setiap rumah tokoh agama yang dikasih silang merah tuh pasti keluarganya ronda. Karena udah ditandain pasti akan mau dikorbanin pada waktu kayak gitu. Itu beliau bercerita bahwa sebenarnya beliau ini dulunya bukan orang dari pesantren, bukan orang bener lah kasarnya begitu. Jadi beliau bercerita pada tahun 84 beliau ini punya penghasilan sekali transaksi itu sekitar 80 sampai 100 juta. Tahun 84? 84. Dan semua hartanya yang didapat dari hasil narkoba habis. Habis begitu saja? Habis begitu saja. Buat berobat dan gak ada sisanya. Bahasa beliau tuh yang kesisa cuma pakaian dalam doang, Lik. Gitu bahasa beliau itu. Dari hasil narkoba tadi semua barang habis. Harta nggak berkah. Harta nggak berkah gitu. Sudah mulai terasa itu, dia ingat bahwa dia punya apa namanya? Sumpah darah kalau nggak salah. Oh, ya kalau di kalangan mafia mungkin, maaf saya potong, ada yang namanya sumpah darah. Kita keluar ibaratnya mati. Iya. Iya gitu. Jadi Betul. hanya kematian yang bisa ngeluarin dari organisasi. Kalau keluarnya hidup pasti dimatiin sama temennya gitu katanya. Iya. Jadi pokoknya sumpah darah dia punya itu. Berarti organisasi dia. Organisasi dia. Udah terstruktur. Udah ya berarti? terstruktur benar. Oke. Nah dia khawatir di situ. Karena biar gimana dia masih mati. Akhirnya dia kembali ke dokter tempat dia berobat. Minta surat kematian istilahnya. Dinyatakan sudah meninggal. Kok gini sih? Orang susah gitu lah bahasa kasarnya gitu. Iya. Kok gini sih gitu. Sampai ada saya tuh kok kondisi kayak gini. Nah itu di hati saya ngomong gini. Kalau nanti gue gede, gue pengen belajar pengobatan. Gitu. Siapapun yang tolong, gue tolongin dan gak perlu bayar gitu. Itu kata hati pada waktu itu. Motivasi gara-gara adik bapak meninggal seperti karena itu adik ya. saya meninggal pada waktu itu umur 1,5 tahun waktu itu. Nah, Assalamualaikum brother. Ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Kali ini kita kedatangan narasumber yang pernah datang ke salah satu cerita di Jelajah Malam yang mungkin kalian pasti masih ingat banget, dengan seorang bapak yang pernah menceritakan kisahnya sebagai pemandi jenazah dan pengubur jenazah di sebuah wilayah di seputaran Depok. Malam ini beliau kembali hadir di sini untuk memberikan pengalamannya tentang kisah seseorang yang mungkin kita nggak pernah bisa memprediksi. Masa lalu orang mungkin bisa saja hitam, akan tetapi kita nggak pernah tahu di akhir hayatnya mungkin akan jauh lebih baik dari kita semua. Oke, untuk ini gue langsung aja memperkenalkan lagi dengan Pak Malik. ya. Sehat Pak Malik? Alhamdulillah. Ini Pak Malik, waduh, terus terang nih dari kemarin saya luar biasa, bener-bener baru sekali di konten saya ngelihat ada tanggapan dari para netizen ya yang nonton. Baru di Pak Malik yang lihat ada ratusan ribu orang yang mendoakan Pak Malik. Amin. Itu luar biasa pahalanya Pak. Luar biasa. Artinya apa yang disampaikan Pak Malik kemarin ini ibaratnya apa ya?
manfaatnya Amin. luar biasa buat yang ngedenger ya. Walaupun mungkin Pak Malik ceritainnya kayak ngomong saya kayak di situ biasa aja ya. Santai aja gitu. Tapi kayaknya yang nonton nih kayaknya bener-bener ya alhamdulillah ya. Amin. Ya mungkin itu ya cara Tuhan ngasih pundi-pundi pahala buat Pak Malik. Ya buat kita semua. Buat kita semua, amin amin. Berkah buat semua. Oke, jadi kali ini Pak Malik pengen menceritakan apa nih? Biar netizen di rumah bisa mendengarkan kisah Pak Malik yang selanjutnya. Jadi gini Mas Arapi, di video awal saya kan saya cerita masalah ngurus jenazah yang berkaitan dengan narkoba gitu. Betul. Itu yang pertama. Terus juga video berikutnya saya cerita masalah saya tinggal di wilayah yang kebetulan sebagian masyarakat kecilnya gitu, maksud juga bersentuhan dengan narkoba. Di hati kecil saya bertanya kok kenapa hidup saya selalu berada di lingkaran narkoba gitu. Padahal saya pribadi mohon maaf gitu, saya sama sekali nggak kena. Ini yang menjadi pertanyaan kecil. Akhirnya saya flashback ke belakang. Jadi ceritanya saya tinggal di Depok tuh kurang lebih tahun 87 awal. Dimana Depok tuh masih sepi, ya kita sama alang-alang tinggian alang-alang waktu itu. Iya gitu. Hiburan gak, jangan kan handphone pada waktu itu kan, TV pun jarang Depok tuh. Buset. Iya benar, masih gelap, banyak kuntilanak tuh di utara itu. Benar. Nah kita sering nongkrong tuh sama teman-teman gitu. Nah teman-teman, ya mereka biasa minum apa gitu. Ya kita pun ngumpul sama mereka, tapi alhamdulillah saya nggak kena gitu. Dan mereka nggak merasa berat gitu. Kita juga nggak berat, mereka yang berat. Kadang-kadang kan kalau minum suka ada apa bahasanya itu dorongan ya, ada kacang, ada kerupuk gitu. Nah kita makan kacangnya, kalau mereka yang minum bodoh gitu. Mereka juga nggak keberatan gitu awalnya dari situ. Lu gua dah. Nah gitu, cuma nggak saling ngerugiin, gitu. Nggak saling ngerugiin. Itu terus kita tinggal di daerah yang banyak kayak gitu, terus kita juga ngurus jenazah berkaitan dengan narkoba, terus lingkungan kayak gini. Ini kenapa gitu? Akhirnya saya ingat gitu bahwa sebenarnya saya ini dididik oleh orang yang dulunya gitu dekat dengan dunia itu sendiri. Gitu. Oh gitu. Saya juga baru ingat gitu. Mungkin ya ini artinya apa ya? Bahasanya gini. Lu tuh dididik sama orang yang mantan narkoba. Sekarang mau gak mau lu harus dididik orang gitu. Dulu lu diselamatin sama orang ini, lu harus diselamatin, mungkin begitu kali. Oh iya. Pak Malik gitu. Diluruskan oleh orang yang pernah pecandu narkoba. Nah gitu kurang lebih. Oke. Saya baru ingat gitu, oh iya benar juga ya gitu. Jadi ya apa ya, belajar ikhlas kecil kali ya dalam dunia mereka gitu. Dan alhamdulillah saya bersyukur ke Allah, ya Allah berikan kesempatan itu gitu. Itu kisahnya itu kalau dari ceritanya tahun 98, insya Allah Mas Arpi juga ingatlah dengan kejadian dulu. Kerusuhan, bakar-bakaran itu luar biasa. Efek dari kejadian itu kan banyak orang yang kerja pada berhenti. Kerjaan susah, repot. Nah timbullah yang namanya alternatif usaha. Gitu, seperti corona kemarin ada rame ikan cupang sama pepohonan. Nah waktu itu saya ingat yang ramenya itu bullfrog, terus cacing lumbricus sama jangkrik. Nah, saya ada kenalan, beliau nih guru SD. Ngobrol-ngobrol kecil, ngajakin kerjasama untuk piara jangkrik. Oke. Nah, kebetulan beliau nih paham gitu. Jadi kita ya ayo aja. Kita ikut dalam cerita-cerita itu, cerita selama bikin kandang gitu kan, persiapan semuanya. Beliau tuh bercerita bahwa beliau ikut sebuah pengajian, di mana di pengajian itu yang lebih ditekankan itu adalah apa ya namanya, menata hati, menjaga ucapan, tingkah laku dan perbuatan gitu. Jadi lebih ke dalam kalau bahasa saya gitu. Jadi yang ditata tuh lebih ke dalam gitu. Memang ada zikir-zikirnya gitu. Yang membuat saya termotivasi, beliau cerita bahwa kalau ngaji gini nanti bisa ngobatin orang. Itu bahasa awalnya. Oh gitu. Bisa ngobatin orang. Nah saya ingat waktu saya ya beberapa tahun ke belakang itu, saya punya adik perempuan umur 1,5 tahun itu sakit panas. Kehidupan keluarga saya itu pas-pasan. Jangankan ke dokter gitu, untuk ke dukun kampung aja bahasa kasarnya gitu ya, minta air itu nggak punya uang. Akhirnya adik saya ya nggak ketolong, meninggal. Ada situ perempuan karena nggak punya uang karena nggak punya uang sama sekali itu. Dan ya mohon maaf ya, mungkin ya saudara keluarga juga mungkin lagi nggak ada atau gimana lah. Iya, tapi di situ saya kayak apa ya, kebakar hati gitu. Kok gini sih?
orang susah gitu lah bahasa kasarnya gitu. Iya. Kok gini sih gitu, sampai adik saya tuh kok kondisi kayak gini. Nah itu di hati saya ngomong gini, kalau nanti gue gede gue pengen belajar pengobatan gitu, siapapun yang tolong gue tolongin dan gak perlu bayar gitu. Itu kata hati pada waktu itu. Motivasi gara-gara adik bapak meninggal seperti karena itu adik ya. saya meninggal pada waktu itu umur 1,5 tahun waktu itu. Nah inget itu makanya saya semangat tuh ikut temen yang tadi ngajak ngaji tuh. Nah ikut ngajak ngaji, akhirnya saya semangat, saya bilang Pak saya ikut ngaji gitu. Nah bapak ini bilang, Lik, tapi kalau misalnya ente ikut ngaji, ente bisa kerja bisa berhenti. Akhirnya kita bilang, biarin Pak, saya berhenti. Ya kasarnya Allah tuh ngasih rezeki nggak ketergantungan ijazah gitu. Amin. Gitu. Pokoknya saya ikut, ya udah kesalahan ente dah gitu. Akhirnya malam itu saya ikut dia. Gitu. Waktu itu malam Selasa pertama itu saya ikut berangkat ngaji. Karena ngajinya itu kan seminggu 3 kali. Malam Minggu, malam Selasa, dan malam Jumat gitu. Berangkat baru sekitar 3 kali giliran saya berangkat, ini yang temen ngajak ngaji tuh malah nggak ngaji gitu, malah berhenti. Saya aduh gimana ya, tapi saya udah akhirnya saya berangkat sendiri. Habis sisa saya berangkat, kadang saya pulang tuh bisa jam 2 jam 3 pagi saya baru pulang itu. Bahkan waktu itu kan ya mungkin Mas Epi juga ingat kejadian yang namanya ninja. Iya. Nah kejadian ninja itu lagi rame-rame ninja. Saya lagi ngaji itu, saya pulang jalan kaki, itu lewat jalan tuh setiap ada pos ronda saya diberhentiin, gitu. Karena kan waktu itu kondisinya mencekam. Ya? Iya betul. Setiap rumah tokoh agama yang dikasih silang merah tuh pasti keluarganya ronda, karena udah ditandain pasti akan mau dikorbanin pada waktu kayak gitu. Dan saya tuh selalu di pos ronda ditanya terus gitu. Itu tapi saya tabrak, saya ngaji terus di satu titik itu. Nah. Saya dibawa ke tempat ngaji itu sama teman saya ini, di sana jamaahnya banyak dan di sana ada 2 orang guru gitu. Ada 2 orang guru, ya katakanlah guru A dan guru B gitu. Guru A ini adalah pemilik rumah itu gitu, tapi ada guru B juga, jadi gurunya ada 2 gitu yang ngajar di situ. Cuma karena di tempat sana kan enggak disebut guru gitu. Jadi di tempat kita ngaji itu enggak ada kata kalimat guru, enggak ada. Jadi kita nyebutnya di sana tuh orang tua gitu. Oke. Jadi bahasanya kalau di sana tuh orang tua syariat itu ya guru. Kalau orang tua kandung yang di rumah gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi nggak ada istilah guru. Nah, kita pun nggak disebut murid. Kita disebutnya jamaah. Alhamdulillah saya di sana bertahan sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Kemudian guru B ini di rumahnya mulai ada jamaah baru. Kurang lebih sekitar 7-8 orang. Akhirnya saya diminta untuk ke tempat guru B gitu. Tempat guru B karena untuk memotivasi jamaah yang baru sebagai penyemangat. Udah saya ke sana. Akhirnya mulailah saya aktif di tempat guru B ini. Saya aktif, saya ya memotivasi yang lain, berikan penjelasan karena biar gimana saya kan ngaji lebih dulu gitu. Lebih paham pada mereka dan lagi-lagi di situ saya ketemu orang yang di luar dugaan. Dari 8-9 orang itu mayoritas kalau buka baju semua ada gambarnya. Maksudnya bertato? Bertato gitu. Dan mereka ya emang orang-orang yang seperti itu gitu. Di lingkungan pasar, terminal, emang kayak gitu. Ya kasarnya dari dunia jalanan lah. Dunia jalanan, dunia keras. Tapi mereka mau ngaji? Mereka mau ngaji. Lagi-lagi kita tanya keadaan kok begini ya, tapi yaudahlah jalan aja gitu. Ya, kalau ngomong nih sama nyablak gimana anak itu. Ya gitu, lagi-lagi saya deket dia. Saya terus jalan. Kurang lebih saya ikut orang tua yang B ini sampai kurang lebih 10 tahun. Nah di tengah perjalanan itu karena saking saya deket, saya sering main, itu beliau bercerita bahwa sebenarnya beliau ini dulunya bukan orang dari pesantren, bukan orang bener lah kasarnya begitu. Jadi beliau bercerita pada tahun 84 beliau ini punya penghasilan sekali transaksi itu sekitar 80-100 juta. Tahun 84? 84. Itu beras berarti berapa perak seliter dibandingkan penghasilannya 80-100 juta sekali transaksi gitu. Dan beliau ini menjadi orang kepercayaan bos besar lah gitu. Saya kurang paham bahasanya gitu. Kalau bosnya punya barang, bahasa saya mepet lah gitu, barang tanggung, itu anak buah yang lain gak dikasih. Maaf saya potong, barang ini berarti narkotika? Narkoba. Oke, diperjelas dulu. Iya benar-benar barang narkoba. Kalau barangnya mepet, anak buah yang lain gak dikasih. Dan itu yang dikasih guru saya.
karena omsetnya besar. Orang kepercayaan. Orang lah. kepercayaan. Oke. Kepercayaan. Oh. Sampai satu hari beliau tuh ketangkap polisi lah ceritanya. Ketangkap polisi, disuruh ngaku siapa bosnya, tapi orang tua tuh nggak ngaku, pokoknya diem aja. Sampai beliau cerita kukunya tuh dicaut pakai tang sama polisi itu. Jempol kakinya sampai Mas Oleg, bapak dulu nih, jempol kaki dipegang jempolnya gitu, dicaut pakai tang sama polisi. Suruh ngaku siapa bosnya. Bapak nggak ngaku, diem aja. Kayak begitu, emang nggak sakit pak? Iya sakit katanya. Bapak Malik dari kecil nggak pernah nangis katanya. Bapak ini dalam keluarga termasuk orang paling bandel. Sampai bapak tuh pernah diikat di pohonan, terus dilingkarin tahu merang nggak? Apa itu? Batang padi, jerami padi, itu dibakarin. Itu kan pedes banget. Itu nggak nangis dia. Mungkin saking bandel, saking kuat kali gitu. Itu nggak pernah nangis gitu. Makanya waktu diinin polisi ya dia biasa aja gitu. Loyal banget sama bosnya. Pagi ketangkep, sore keluar ditebus bosnya, langsung dikasih kunci rumah. Malah dikasih rumah. Malah dikasih rumah bosnya. Saking luar biasanya ya loyalnya bahasanya ya. Nggak ngembet ya. Nggak ngembet gitu. Dan emang omsetnya besar, makanya langsung. Makanya kehidupannya luar biasa gitu. Kehidupannya luar biasa sampai satu titik di mana beliau sakit. Beliau sakit itu kurang lebih singkat ceritanya 8 bulan beliau dirawat. Dan semua hartanya yang didapat dari hasil narkoba habis. Habis begitu saja. Habis begitu saja. Buat berobat dan gak ada sisanya. Bahasa beliau tuh yang kesisa cuma pakaian dalam doang, Lik, gitu bahasa beliau itu. Dari hasil narkoba tadi semua barang habis. Harta nggak berkah. Harta nggak berkah gitu. Harta ada putus asa. Orang tua putus asa yang ada di pikirannya ya pengen buru-buru mati gitu. Karena harta udah habis, udah nyusahin keluarga dan penyakit nggak sembuh. Akhirnya dengan ngerayap gitu. Jadi setelah 8 bulan itu kan hartanya habis, jadi kan nggak ada biaya untuk biaya rumah sakit. Jadi ini dia dibawa pulang gitu. Udah nggak sanggup karena udah nggak ada biaya lagi. Nah di rumah frustasi, ngerayap sampai ke kamar mandi. Di kamar mandi kan ada kolom, kalau dulu ada kolom besar gitu ya. Itu kolom itu nyembur ke kolom itu niatnya mau bunuh diri gitu, tapi tahu-tahu langsung bahasanya keluar dari air gitu. Itu langsung istighfar, dan seumur hidup itu istighfar pertama istighfar. Padahal beliau tuh keluarga ya kakaknya itu ya sama agama dekat gitu, tapi beliau tuh sudah sedewasa itulah bahasanya. Itu baru hari pertama istighfar, dan itu pertama kali dia sendiri yang istighfar, kaget, gue siapa yang ngajarin ya gitu. Itu pertama kali istighfar. Akhirnya nggak jadi mati kan, udah naik lagi dia masuk kamar istighfar. Cuman dari situ mulai semacam ada tumbuh kesadaran kecil gitu, bahwa apa yang dilakukan ini salah. Dia mulai ada kesadaran, mulai berpikir lebih baik lah gitu, lebih baik. Nah, sewaktu sudah mulai terasa itu, dia ingat bahwa dia punya sumpah darah kalau nggak salah. Ya kalau di kalangan mafia mungkin, maaf saya potong, ada yang namanya sumpah darah. Kita keluar ibaratnya mati. Iya. Iya gitu. Jadi Betul. hanya kematian yang bisa ngeluarin dari organisasi. Kalau keluarnya hidup pasti dimatiin sama temennya gitu katanya. Iya. Jadi pokoknya sumpah darah dia punya itu. Berarti organisasi dia. Organisasi dia. Udah terstruktur. Udah terstruktur, benar. Oke. Nah dia khawatir di situ. Karena biar gimana dia masih mati. Akhirnya dia kembali ke dokter tempat dia berobat. Minta surat kematian istilahnya. Dinyatakan sudah meninggal. Buat ngenyapin data identitasnya gitu. Karena waktu itu kan belum zaman teknologi kayak sekarang ya. Iya. Jadi dia minta identitasnya dibikin mati. Itu. Emang lama dia nggak cemburu situ lagi dan nggak ketemu temen. Dinyatakan dia mati. Udah selesai. Dia mulai hidupnya ditata agak lebih baik sampai dia kerja normal. Kerjanya itu di daerah Karetengsin, Jakarta. Itu kan ada banyak waktu itu konveksi daster. Kan harus di di batik. Nah, beliau tuh kerja di batik situ. Tukang masak batiknya gitu. Oke. Nah, dengan pekerja yang lain, cuma pekerja yang lain kan tidur di situ. Nah, kalau dia pulang gitu. Itu kalau setiap malam Jumat itu bengkel sepi bahasanya. Lama-lama dia nanya nih, kok teman-teman pada kemana ya kok kalau malam Jumat sepi gitu. Nah beranilah dia nanya ke temennya. Pada kemana sih kalau malam Jumat gitu.
ya lumayan bilang ngaji di sono gitu. Dia bilang ikut dong ngaji gitu. Itu bukannya diajak malah diketawain. Logikanya orang gila mau ngaji gitu. Itu malah diketawain. Ya dia mau marah, emang bener kan gitu. Dia nggak marah, lah gue mau ngaji nggak malah diketawain gitu. Tapi dia nggak nggak kapok. Tiap malam Jumat minta ajak gitu. Lama-lama diajak teman-temannya, udah ikut ngaji. Ikut ngaji, disuruh baca ayat kursi. Nah, dia nggak tahu ayat kursi itu apaan. Mungkin saking jauhnya dari agama kali padahal gitu. Temennya ketawa lagi gitu, kan ditanya, ayat kursi apaan sih? Tawa lagi pun tahu. Nanya lagi ke temennya semua nggak ada yang jawab gitu. Sampai temennya kesel, lihat di atas pintu itu kan suka ada figura-figura gitu. Diliatin. Itu yang anehnya, nggak sampai 10 menit apal. Langsung hafal. Temennya juga heran gitu, kok lu apal gitu. Gitu. Akhirnya dia apal gitu. Ya temennya mulai berpikir lain gitu. Kok dia orang kayak gini gitu. Nah karena emang komunitas yang ngaji itu mereka punya bacaan yang setiap hari harus dibaca gitu, harus dilawam. Salah satunya ayat kursi itu gitu. Akhirnya ya udah, kalau nggak salah ada 13 item yang harus dibaca. Itu dibola sama ini dikasih item nomor 1 doang. Minta lagi yang dikasih nomor 2 doang. Terus gitu muter. Saking dia pengen ikut ngaji, didatengin satu-satu tuh. Akhirnya dapatkan 13 item itu. Gitu. Termasuk ayat kursi tadi. Akhirnya udah dia ikut ngaji. Dia ikut ngaji, nggak lama di jalan ketemu tuh dengan mantan temennya yang di narkoba tadi. Ketemu di jalan, dia udah hawa takut. Iya. Karena pasti mati. Gitu. Iya. Tapi alhamdulillah temennya nggak kenal. Padahal bentrok gini loh. Dia juga udah takut karena resikonya pasti mati. Itu dia bersyukur ke Allah, itu bersyukur. Nah, dia bersyukur, dia senang, dia makin semangat ngaji. Bahkan untuk ya kasarnya beliin gurunya kopi gitu ya. Dia berani ngutang-ngutang. Sampai mau ngutang-ngutang. Gitu. Dia ngutang kopi, ngutang rokok, ngutang gula, itu buat dibawa ke pengajian. Gitu. Padahal yang lain katanya gajinya gede-gede, dia gaji paling kecil. Tapi dia berani ngutang. Akhirnya yang lain tuh jadi ikut. Merasa mungkin gak enak atau malu, yang ikutan. Sampai kabarnya guru tuh punya gula tuh seember. Awal dari beliau yang boleh ngutang gitu. Jadi ngerembet lah istilahnya gitu. Nah di pertengahan jalanan beliau sempat bermimpi gitu. Beliau mimpi itu di sana ada orang tengkurap gitu. Itu lagi diteriska gitu. Itu cerita beliau tuh. Pakai setrikaan. Bahkan beliau bilang kan dulu ada zaman dulu kesetrikaan yang arang tuh. Iya tahu. Nah dia bilang kayak gitu. Itu setrikaan itu kayak begitu tuh yang arang tuh gede, mana orangnya apa setrikaannya gedean setrikaannya katanya. Sekali orang itu tengkurap diserap gitu, trot, hancur, meleleh semua katanya, hancur badannya. Begitu selesai ditarik itu utuh lagi, diteriskan lagi, teriak tuh orang ngejerit, keluar lagi, hancur lagi, hancur, tarik lagi, utuh lagi. Begitu terus-terusan, sampai gitu. Saking serem lah gitu mimpinya itu. Nah dari situ dia mulai agak lebih baik lagi menyadari lagi bahwa emang beliau ini dulunya orang nggak beres gitu. Makin rajin ngaji. Alhamdulillah gitu beliau deket dengan orang tua syariat. Cuma tetap masih ada ganjelan di hati. Itu udah lebih baik, udah mau belajar ibadah, tapi masih ada ganjelan. Sampai satu hari beliau ini udah tinggal di Depok gitu, karena beliau kan aslinya orang Tangerang. Beliau udah tinggal di Depok. Di hatinya itu ada dorongan disuruh pulang ke Tangerang, temuin ibunya, suruh cuci kaki. Itu dorongan hati gitu. Nah, akhirnya dia tahan-tahan karena kan logikanya malu gitu kan, gengsi lah. Apalagi mantan preman gitu kan harus nyembah orang tua kan gimana rasanya gitu. Akhirnya beliau karena dorongan begitu kuat, maksain pulang lah ke Tangerang. Begitu sampai Tangerang, udah ketemu ibunya, itu kalah sama rasa gengsi, rasa malu. Sampai Tangerang, ya bengong aja, diem aja gitu. Akhirnya pulanglah ke Depok lagi. Nggak jadi. Oke. Terus sampai Depok gelisah lagi, karena dorongan makin kuat kan.
gitu. Bahasa katanya dia harus berantem dengan dirinya gitu, antara gengsi, malu dengan dorongan. Akhirnya berangkat lagi, pulang lagi ke Tangerang lagi, ketemu lagi sama ibunya. Sampai sana gengsinya lebih kuat lagi, perang lagi, gengsinya menang. Nggak jadi lagi, pulang lagi ke Depok. Itu yang luar biasa dari sebuah perjuangan seseorang untuk menjadi baik gitu ya. Itu mengalahkan diri sendiri gitu. Sampai Depok, ya balik kayak tadi, nggak tenang lagi, makin kuat, makin emosi dia di rumah. Jadi emosi gak jelas karena dorongan dari akhirnya dia niatin, ya pokoknya biar gimana ini harus jadi. Gitu. Pulang lagi ke Tangerang. Sampai di Tangerang di rumah orang tuanya cuma ada bapaknya. Tanya, Pak, Mak mana gitu? Kok nggak ada? Mak ke pasar gitu. Oh ya udah gitu. Emang apa? Tuh beda nanyain gitu. Enggak katanya. Dia sambil emosi kesel karena nungguin emaknya lama banget pulang gitu kan udah atas dorongan untuk buru-buru cuci kaki. Ya nunggu sekitar setengah atau 1 jam, nggak lama ibunya pulang. Itu yang lucunya nih menurut ya saya yang dengar ceritanya. Ibunya ke pasar tradisional. Beceknya bisa dibayangin kan? Nyeker. Oke. Dan dia harus cuci kaki. Siapapun dengar ini langsung saya pertama dengar ya saya di kecil sering main di pasar tradisional gitu udah bau ya udah gitu bau comberan gitu. Itu ibunya begitu datang, Assalamualaikum, langsung diambil, mama bahasa duduk coba. Ngapa lu udah pokoknya duduk gitu. Dia ke belakang ngambil baskom, ngambil air kolam kan nggak ada ceritanya air matang. Ambil kolom, ambil tuh, duduk mak, duduk. Ngapa yang langsung kaki direndam, kaki dia cuci. Sampai dia bilang, wah kotor banget airnya kata itu. Gila air pasar ya, lumpur pasar. Dicuci terus pak gitu. Udah cuci bersih katanya. Baskom diangkat, airnya diminum, separuh dibawa ke belakang, ditaruh di bak lain, campur air biasa, dibuat mandi. Gitu. Setelah itu baru dia pulang. Baru lega itu hatinya. Baru lega, baru enteng, baru enak gitu. Dia pulang ke Depok, ya ame ibadah juga agak mendingan katanya. Dan keanehan terjadi setelah 2-3 hari beliau minum air cucian kaki ibunya, itu keluar darah segini-gini, darah mati. Muntah keluar darah. Oh dia muntahin? Muntah, okay. Keluar muntah itu. Dan dia bilang itu semacam darah mati, mungkin ya apa mungkin itu racun narkoba yang dulu? Iya, mungkin. Itu. Karena setelah itu keluar, dia bilang setelah dia muntah, badannya enteng dan semua normal gitu. Ibadah enak, bergaul enak, napas enak, semua dia normal lah badannya. Gitu. Sampai akhirnya beliau ya alhamdulillah gitu mulai menata hidup lah ya. Ngaji rajin, terus jalan semua serba baik lah gitu. Dan menjadi salah satu jamaah kesayangan orang tua syariat gitu. Dan beliau ini termasuk orang yang keras, mungkin karena emang mantan anak jalanan gitu, jadi emang jiwanya keras gitu. Kalau ke kita gitu, ke jamaah tuh keras, kalau udah katanya A, kalau kata B nya B. Tapi ke anaknya, ke istrinya, saya sempat nanya secara pribadi, saya bilang, Bu, Bapak sebenarnya orangnya gimana sih, Bu? Bapak orangnya baik, Lik. Enggak, masuk pernah marah-marah enggak di rumah gitu. Dia mah nggak pernah katanya, sama anak aja katanya, jangan kan mukul, bentak aja nggak pernah. Saya ngebatin, enak banget gue mah jadi murid ya gitu. Domelin mulu. Habis ini lagi. Kalau nggak ikut kata dia, gitu. Nggak ada, emang semua jamaah tuh mengakui bahwa beliau tuh termasuk orang keras. Gitu. Tegas kali ya maksudnya. Tegas luar biasa. Kalau ada katanya A, kalau kata B, B. Makanya saya ketularan, gitu, ketularan didikan beliau. Saya termasuk orang yang keras dalam hal mendidik gitu, anak ya jamaah di rumah gitu, khususnya semua mengakui. Dan sampai hari ini jarang yang kuat ikut saya gitu. Itu luar biasanya. Tapi hasil yang beliau dapetin itu luar biasa. Beliau kuat berpegang kepada prinsip agama gitu. Dan satu kejadian juga yang aneh menurut saya, suatu hari saya pernah main ke rumahnya gitu. Saya main terus beliau rapi kayak orang mau ngaji gitu keluar. Terus beliau bilang, Lik ikut yuk gitu. Kemana Pak?
tuh ada pengajian gitu di lingkungan rumahnya. Oh iya gitu, udah kita ikut. Sampai di taklim sudah ada beberapa orang kumpul, terus ada ustadznya datang, terus ngaji lah. Ternyata di situ ngaji baca Quran. Jadi ustadznya baca Quran 2 ayat, nanti disambung dengan jamaah-jamaah gitu. Di situ saya ketar-ketir. Aduh, nih guru gue bisa apa ya? Bisa dengan sotoynya gitu. Karena kita tahu ya dari cerita beliau tuh bukan orang lempeng gitu. Bukan orang nggak beres. Bukan orang nggak beres gitu kan. Aduh, ini kalau misalnya nggak bisa baca kan gue malu ini mana. Aduh, gitu. Itu namanya murid songong gitu. Merendahkan gurunya gitu. Gitu. Akhirnya putar-putar sampailah ke beliau. Kita udah astagfirullah. Beliau baca Quran. Dan itu bisa bin lancar. Bisa dan lancar. Kita juga astaga kok. Wah, gue udah punya pikiran jelek nih ke guru gitu. Gitu. Kita udah bilang akhirnya habis beliau ya kita yang baca terus lampe dah tuh. Di situ kita sih nggak ngomong apa-apa. Kita ya biasa aja gitu. Selesai pengajian pulanglah ke rumahnya. Tanya, "Pak, maaf kan. Tadi tuh alhamdulillah baca Quran lancar, katanya dulu orang gak beres kok bisa baca Quran." Ya, bingung ya katanya. Itu bapak ngapalin ayat kursi aja nggak sampai 10 menit ngeliat begitu ngapalin apalagi Quran kan gitu. Itu mau juga nggak pernah belajar. Nah kok bisa pak? Pokoknya begitu aja nggak bisa. Tapi emang benar gitu. Bacaannya benar, tajwidnya bagus. Ini kan saya waktu ngaji dulu kecil ya belajar tajwid aja gerah gitu. Paling ogah. Bertahun-tahun buat bisa, iya kan? Tapi belum gitu kok. Iya juga ini ya lagi-lagi ya pertolongan Allah gitu ya. Hal yang di luar logika, di luar nalar, di luar otak saya lah gitu. Kondisi orang tua tuh gitu. Dan beliau menjadi orang yang luar biasa menurut saya, menjadi panutan saya, menjadi kebanggaan saya sampai dengan saat ini. Ya saat ini sih beliau sudah berpulang ya sekitar 6 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ya Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Amin. Allah terima iman dan Islamnya dan Allah jadikan kuburnya radhah min daril jannah. Amin. Allah hindarkan dari hufrah min hufarin niran gitu. Amin. Karena saya dapat ya pelajaran banyak dari beliau tentang kehidupan gitu. Berkaitan tadi yang awal saya bilang bahwa di sini ngajinya itu menata hati, ya menata tingkah laku, perbuatan dan ucapan. Gitu. Makanya di situ mayoritas jamaahnya tuh rata-rata bertato, rata-rata orang yang baca Qurannya kurang lancar lah gitu, rata-rata anak jalanan, orang-orang yang awalnya mungkin orang yang nggak dihargain lingkungan lah gitu, rata-rata zamannya kayak gitu. Rata-rata mungkin maaf saya potong orang-orang yang hijrah ya dari dunia yang itu arah yang lebih baik lebih baik gitu. Walaupun mungkin motivasi awal ya macam-macam, ada yang ingin bisa ngobatin orang awalnya nih, ada yang ingin usahanya lancar, ada yang ingin ilmu kedugalan. Awalnya semua motivasi awal ke situ. Gitu. Tapi pelan-pelan kan dikasih pengarahan. Lama ya akhirnya mengerucut bahwa bukan itu tujuan hidup kita gitu. Tujuan hidup kita yaitu mencari ridhonya Allah gitu. Dengan menata hati, tingkah laku, ucapan dan perbuatan kita gitu. Bahwa ilmu itu punya Allah. Rezeki juga Allah yang mengatur. Dia terserah Allah mau ngasih siapa gitu. Jadi belajar ke Allah aja lah gitu, logiknya kayak gitu. Nggak usah aneh-aneh gitu, ngaji-ngaji aja gitu. Ya akhirnya saya pribadi karena sekian tahun ya saya ikut beliau, ya kebagian jatah itu. Kebagian jatah tanpa kita niat, tanpa sengaja, kita kebagian jatah untuk didatangi teman-teman yang berkaitan dengan narkoba. Gitu. Saya baru pantesan gitu, makanya sebagian jamaah atau teman-teman di rumah tuh ya itu tadi mantan kayak gitu. Alhamdulillah bersyukur ke Allah gitu. Luar biasa nih ceritanya nih. Gitu, alhamdulillah. Jadi kalau mungkin ini soal tahunya saya ya, mungkin gini, mungkin gurunya Pak Malik itu ibaratnya orang yang hijrah dan insya Allah ya di inilah. Jadi mungkin apa yang diajarkan beliau ke Pak Malik, mungkin Pak Malik kepanjangan tangan dari apa yang beliau dulu. Ya benar. Ya kan jadi kayak gitu ya. Saya mikir gitu loh. Benar. Iya benar. Ya, makanya saya anehnya di situ. Saya kan nggak pernah bersentuhan dengan itu. Kenapa kok di ujung jalan gitu? Kok saya malah terlibat di situ? Itu mungkin semacam bukan balas jasa sih. Kalau jasa mungkin nggak akan pernah balas gitu. Betul. Gitu. Mungkin gini menjadi manfaat lain. Gitu. Satu sisi itu, yang kedua
lagi-lagi kita cuma bisa berusaha, jangan menjas orang bahwa ini akan begini, pasti begini, enggak gitu. Karena saya nggak pernah minum, saya nggak pernah bandel hard seperti itu, dididik dengan orang seperti itu, dan saya hari ini bisa lebih baik dari kehidupan saya yang dulu. Karena orang itu. Iya. Kecuali saya didik sama ustadz besar, sama kiai, wajar gitu. Saya enggak, guru saya bahkan maaf di satu kolom komen video saya yang lalu ada yang bilang saya ingin belajar dengan gurunya narasumber katanya. Saya cuma nyengir, kenapa? Nggak tahu siapa guru saya gitu. Guru saya bukan seumumnya orang ya kiai, ustadz gitu, orang bersorban. Enggak, beliau tuh tatoan, mantan narkoba. Begitu dah pokoknya guru saya. Tapi buat saya beliau the best. Gitu. Wah, ini pesannya ini luar biasa nih. Jadi bro, buat lu semua yang nonton nih, jadi kita jangan pernah menjudge seseorang ya, dalam arti masa lalu orang ini mungkin jauh lebih jelek dibanding kita, tapi kita nggak tahu di penghujungnya dia mungkin jauh lebih bagus dibanding kita. Jadi nggak ada jaminan lu sekarang baik, lu akan berakhir baik. Makanya jangan sekali-kali tuh kita ngerasa jadi orang yang paling benar. Ya, benar. Karena kita nggak tahu, yang tahu cuma Allah kan ujungnya kita seperti apa ya. Iya. Itu yang wah, luar biasa Pak Malik. Makanya gue demen nih setiap kali Pak Malik cerita, gue sambil ada ceritanya, sambil gue siraman rohaninya banyak bro. Beneran asli. Makanya gue demen nih, gue Pak Malik diseru soalnya. Oh gitu Pak Malik. Akhirnya beliau ya insya Allah usul khotimah. Amin, ya. Mudah-mudahan amin. Itu beliau tuh mayoritas jamaahnya itu ya, kayak gitu saya bilang. Pokoknya kalau selesai pengajian, ya biasalah anak-anak jalanan buka baju. Ya maaf. Sebagian kecil tuh cuman di antaranya saya lah, badan bersih, dalam arti itu nggak ada gambar. Rata-rata semua gambar. Udah banyak batiknya ya. Itu luar biasa. Luar biasa. Artinya, tapi alhamdulillah itu maksudnya banyak ya orang-orang yang seperti Pak Malik gambarin tadi, yang orang dulunya di dunia hitam akhirnya bisa balik lagi lurus ya gara-gara beliau ya. Itu luar biasa itu jauh lebih berguna dibanding orang berilmu yang nggak bisa menyadarkan siapapun ya kan. Menurut saya kayak gitu. Ya. Oke deh. ini keren sih ceritanya. Pak Malik ini udah ketiga kali Pak Malik ya kita podcast ya. Ini Pak Malik ada nggak sih pesan yang mau disampaikan terakhir nih sebelum kita tutup nih? Iya. Ke para pemirsa yang nonton. Iya, ya kalau kesimpulan dari cerita awal ya, video awal sampai hari ini tetap sih pertama jangan terburu-buru menilai seseorang. Betul. Sebelum kita lihat dari semua sisi. Betul. Saya pernah nongkrong di bengkelnya Rendra gitu. Di sana sering teman-teman sana bilang memandang matahari itu hanya dari satu sisi, tapi memandang masalah harus dari semua sisi itu biar timbul bijaksana. Luar biasa. Gitu. Ini kata-kata mutiara nih. Quotes of the day. Itu dapetnya dari Rendra. Oh gitu. Nggak mau plagiat ya. Punya orang yang aku akuin. Punya orang yang gitu. Yang kedua ya jangan pernah putus asa mengharapkan rahmatnya Allah. Amin. Gitu, karena Allah Maha segalanya gitu. Ya saya, ya guru-guru saya, orang tua syariat saya itu banyak yang bukan dari awalnya dari orang lurus. Itu tapi bisa, ya bukan bisa sih, dalam kehidupannya mampu berbuat untuk sekedar belajar meluruskan orang gitu, bukan gitu. Berguna untuk orang lain. Berguna untuk orang banyak gitu. Itu luar biasa, ini pelajaran yang berharga buat saya. Dan terakhir ya yang tadi bahwa ilmu punya Allah, rezeki punya Allah, jangan pernah takut. Maka yang terpenting ya jaga ucapan, tingkah laku dan perbuatan dan hati kita, itu aja. Kalau pesan guru saya. Jangan nyakitin orang ya. Itu intinya. Oke deh Pak Malik, top. Ini luar biasa ya, karena ya pesan dari semuanya yang bisa gue tangkap adalah kita nggak pernah tahu hidayah itu akan datang ke siapa. Dan mungkin orang yang kita remehin, orang itu akan jauh lebih mulia di akhirnya dibanding kita semua. Benar. Nah itu dia. Udah kayak guru ngaji gue ya. Oke deh kalau gitu. Untuk malam ini gue udahin aja ceritanya. Ini udah luar biasa. Ini mudah-mudahan nggak cuma horor mulu lo dengerin di sini. Ada juga siraman rohani sekali-kali bro, ya kan? Iya. Buat lu semua yang pengen cerita kayak Pak Malik, lu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di sini. Caranya gampang, lu tinggal voice note aja. Cerita gue begini. Ntar kalau menurut gue dan tim oke, gue hubungin lu untuk datang ke sini atau kita yang datengin lu. Cia gitu. Oke Pak Malik, kita tutup ya ceritanya. Amin. Gua Arfi dari Jajah Malam dan undur diri, dan juga Pak Malik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.